Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Lakal hamdu bil Islam, lakal hamdu bil iman, wa lakal hamdu bil Quran. Yaqulu jalla wa ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min asalim musaffa. Perumpamaan sorga yang dijanjikan Allah untuk orang-orang bertakwa. Di dalamnya ada sungai-sungai. Bukan satu sungai, tapi sungai-sungai yang airnya berasal dari mimma'in ghairi asin, air tawar yang tidak pernah rusak. Ini pasti nanti rusak. Air sehebat apapun, semahal apapun di bumi, dia punya potensi untuk mengalami kerusakan. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Sungai yang airnya berasal dari susu yang tidak pernah berubah rasanya. Kalau bikin susu pagi-pagi, ya minum pagi, minum sore rusak dia. Bikin susu sore-sore, malam hari, ya minum sore dan malam hari. Kalau tunggu besok pagi, rusak dia. Wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin. Dan sungai-sungai yang airnya berasal dari khamar, tuak, air minuman keras, tetapi sangat lezat, tidak mengganggu akal dan fikiran. Kalau di dunia konsumsi miras itu bisa mabuk, bahkan bisa yang sampai mati. Di sana enggak, sungainya berasal dari khamar yang sangat lezat. Wa anharum min as'alin musaffa. Dan sungai-sungai yang airnya itu dari madu murni, bersih, tidak ada campuran. Kelengkapan ayatnya bisa dilihat di surat Muhammad, surat 47 ayat ke-15. Kata Allah sambungannya, walahum fiha min kulli thamarat. Untuk mereka di dalamnya ada thamarat, buah-buahan semuanya, mau buah rambutan, buah durian, buah mangga, kulli thamarat, semua buah-buahan yang ada di bumi ada di sana, tetapi berbeda rasanya. Karena yang di bumi dengan yang di sorga hanya sama namanya saja. Rambutan juga namanya, tapi rasanya beda. Anggur juga, apel juga, tapi beda rasanya. Karena di Quran, di Al-Baqarah disebutkan, hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini juga ada dulu kami pernah makan di dunia. Kata Allah, wa utu biha mutasyabiha. Oh, bukan serupa tapi tidak sama, buah-buahnya tidak sama.
Wa maghfiratum min rabbihim, karunia berikutnya dapat ampunan dari Tuhan mereka. Kaman huwa khalidun finnar, apakah sama orang-orang yang di dalam sorga berenang, mandi di sungai-sungai yang tadi, diberi karunia buah-buahan dan ampunan dari Allah. Apakah sama keadaannya dengan orang yang khalidun finnar, abadi di dalam neraka? Tentu enggak sama. Wasuqu ma'an hamima, dan diberi minum dari air yang sangat panas. Diminum ya, bisa memutus usus-ususnya. Tentu tidak sama. Faqatta'a am'a'ahum, air yang diminum di dalam neraka, wal iyad billah, itu sampai memutus usus. Nah, alhamdulillah, ibu yang mulia, Allah masih beri kita kesempatan berupaya menambah ilmu, ya, menambah iman dan menambah amal soleh. Keadaan kita di sini hari ini itu beda dengan keadaan kita pekan yang lalu, Jumat yang lalu, dan beda juga dengan Jumat berikutnya. Kenapa? Karena kita berada di hari-hari istimewa, hari-hari terbaik sepanjang tahun. Jadi Allah tetapkan hari itu 365 atau 366 hari, ya, dalam setahun. 356 hari dalam setahun. Allah pilih ada hari terbaik itu 10. Ya, 1 Januari kalau kita hitung Januari sampai 31 Desember itu Allah pilih. 1 Muharram sampai 30 Zulhijjah itu Allah pilih 10 hari. Yang keutamaan hari-hari tersebut, ada yang menyebutkan sehari di hari ini itu sama dengan 1000 hari lainnya. Itu lebih dari 3 tahun. Ada yang menyebut bahwa 1 hari di hari Arafah, insyaallah nanti hari Senin, hari Arafah itu disebutkan, ya, tidak dalam hadis yang kuat, tapi boleh disebut dalam athar, ungkapan sahabat atau hadis yang lemah atau perkataan para ulama. Hari Arafah itu setara dengan 10.000 hari lainnya. Masya Allah. Jadi hari ini itu hadir kita di sini 1 kali Jumat, itu sekian bandingannya dengan hari-hari yang lain. Kalau minimal disebut 1000 hari, jadi hari Jumat ini setara dengan 1000 hari lainnya. Mudah-mudahan pahala kita di sini pada hari ini, usaha kita, kesungguhan kita, pengorbanan kita di hari ini, Allah nilai dengan 1000 hari kebaikan di hari-hari yang lain. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita doakan semoga tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imam kita semua, teladan kita semua, yang kita tiru semua amal-amal baiknya, semua sunnah-sunnahnya. Kita cintai melebihi ayah dan ibu kita, ya, suami dan isteri kita. Nah, semoga nanti pada hari kiamat kita berhak atas syafaat beliau, ya, Allah kumpulkan bersamanya di dalam sorga. Amin ya rabbal alamin. Coba ibu-ibu bayangkan, ada sungai apa yang paling besar di Solok nih? Batang, Lembang. Itu kecil itu. Bandingkanlah dengan sungai Nil. Pernah lihat sungai Nil? Kalau enggak, ya lihatlah di media betapa luasnya. Itu dia nyambung sampai ke surga, itu sungai Nil. Ya, bacalah, nyambung sampai ke surga. Ada di antara
Ya, surga-surga itu nanti atau dia ada di muka bumi, termasuk sungai Nil itu. Panjang, ya, lebar, dan sekarang itu yang diperebutkan oleh 3 negara di Afrika, dan mungkin akan terjadi perang gara-gara sungai itu. Ya, dulu gampang saja orang, ya, Mesir itu tidak ada kendala. Sekarang orang membuat, ya, sekarang disebut sebagai apa namanya, bendungan yang luar biasa oleh Ethiopia, sehingga terhalang masuk ke Sudan, airnya terhalang, masuk ke Mesir airnya terhalang. Padahal Mesir itu subur sekali tanahnya, itu karena air sungai Nil. Jadi pinggir-pinggir sungai Nil itulah orang bertanam, bertani, berkebun. Nah sekarang, ya, Ethiopia membangun bendungan sehingga tidak lagi normal air ke Mesir, tidak lagi normal air ke Sudan. Jadi terancam mereka tidak bisa hidup karena lebih penting air dibandingkan dengan makanan bahkan. Cobalah bayangkan segitu luas sungainya. Kita bisa mandi di situ. Dan airnya bersih, ya, nggak ada virus di situ. Tidak kotor airnya. Dan tidak pernah rusak. Nggak pernah rusak. Ini ada nih pantangannya nih, ada selalu kalau beli ada di kotaknya itu, ya, hindari terkena sinar matahari langsung. Saya baca ada tulisannya di Eropa di Amerika, kalau ini air, ya, jadi ada kasus air ditaruh di dalam mobil lalu sampai terkena cahaya matahari lalu keluar asap sehingga membakar tempat duduk mobil atau truknya gitu. Ini bisa merusak, ya, maka hindari terkena sinar matahari langsung. Berapa lama tahannya? Ya sebentar tahannya. Air di sana, sungai, ya, gratis, tidak ada virusnya, tidak rusak warnanya, tidak bau. Satu, air biasa, air putih biasa. Yang kedua, air kira-kira, coba bayangkan sungai isinya susu. Coba bayangkan sungai isinya susu. Kalau kolam susu bukan mainan. Kolam susu, nyanyi kecil-kecil anak-anak, ya. Kolam susu. Kolam. Tapi kan nggak ada juga kolam isinya susu. Nyanyi cuma kan. Kolam isinya apa? Kolam ikan. Airnya apa? Air tawar kan? Ada. Jadi orang kaya banget lalu coba bikin, ya, sekian kali sekian isinya susu. Itu mungkin ada juga orang di muka bumi ini yang, ya, terapi apa atau, ya, untuk kecantikan apa gitu, mandi susu. Coba bayangkan ini sungai isinya putih, air susu. Coba bayangkan berikutnya, sungai isinya air khamar yang tidak memabukkan. Sering kita dengar, minum mabuk. Sering kita dengar bahkan, minum, ya, overdosis, mati, su'ul khatimah. Nah sekarang coba, bukan hanya diminum, tapi bisa mandi dengannya. Dan ketika diminum, akalnya tambah fresh, tidak tambah mabuk, nggak tambah sakit. Apalagi terakhir sungai madu, lengket enggak, karena di akhirat tuh nggak ada yang mengganggu, nggak nyaman, nggak ada begitu, semuanya nyaman. Tapi ingat apa ibu-ibu yang mulia,
Orang tidak bisa sampai ke sana sebelum berenang di sungai-sungai dunia. Ingat ya. Karena tidak bisa pergi ke sana kecuali orang yang sudah bersih. Kalau masih kotor, enggak ada jalan. Hanya orang-orang yang benar-benar bersih yang bisa masuk ke dalamnya. Allah ungkapkan tentang Nabiullah Ibrahim. Apa kata Allah? Ibrahim berdoa kepada Allah. Wala tukhzini yawma yub'atsun, ya Allah, jangan hinakan aku pada hari berbangkit. Jangan hinakan. Apa banyak enggak bisa melihat Allah, tentu hina. Dicuekin sama Allah, tentu hina. Apalagi dibelenggu, apalagi ya dihukum, apalagi dipersulit. Jangan hinakan aku pada hari berbangkit. Wala tukhzini yawma yub'atsun. Diriwayatkan orang yang nanti dibangkitkan paling pertama dapat pakaian itu katanya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena dibangkitkan nanti tidak ada pakaian. Jadi kita jadi bayi dewasa. Gitu kata Ummul Mukminin ketika bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kaifa yub'atsul mar'u yaumal qiyamati ya Rasulullah? Bagaimana orang dibangkitkan pada hari kiamat? Gimana? Kan semua akan bangkit, tumbuh kan? Kata Nabi, hufatan, uratan, ghurla. Enggak ada alas kaki, enggak ada penutup badan dan tidak dikhitan dan kondisinya sudah dewasa. Wa sau'ata, aduh alangkah jeleknya. Mana sih bayangkan gitu. Enggak usah dibayangkan lah. Tapi ngerinya gitu, joroknya. Kenapa kamu berteriak? Kata Rasul yang mulia. Allah sudah turunkan ayat di dalam Al-Quran sehingga orang tidak bisa mikirin. Si Anu. Si Anu ya, cantiknya si Anu. Aduh, si Anu. Orang enggak mikirin itu. Yauma yafirrul mar'u min akhi, ingatlah ada hari, pada hari itu adik dan kakak lari dari kakak dan adiknya. Sejak kecil tinggal sekamar, ngobrol. Nanti di sana lihat adiknya atau sebaliknya dia lari. Wa ummihi wa abi, coba lihat ayahnya, lihat ibunya lari. Wa sahibatihi wa bani, lihat ya, ini istrinya atau suaminya lari. Dan ayah ibu melihat anak-anaknya lari. Bukan lari, dah lama kita tak ketemu ya, kangen nih, kesinilah begitu kan. Enggak, ini lari dari sini menjauh ke sana, dari sini menjauh, lari. Apa urusannya? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu semua orang sibuk dengan urusan masing-masing. Jangankan mikirin aurat orang lain, aurat sendiri aja enggak kepikir. Malu saya gitu kan. Kan tanda orang sehat ya. Jadi sampai begitu kondisinya hari akhirat itu, dalam kondisi tak berpakaian kita enggak malu. Begitu kondisinya sangat genting, sangat sulit, sangat berat sehingga lupa diri, lupa dengan diri sendiri. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu semua orang sibuk dengan urusan masing-masing. Nabiullah Ibrahim katakan, wala tukhzini yawma yub'atsun, ya Allah jangan hinakan aku pada hari berbangkit. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari itu tak paguno. Apa yang tak paguno? Pitih banyak pitihnya. Bawa dalam kubur ya. Ni meninggal, masukkan uangnya dalam peti, emasnya ya, berliannya masukkan, ni menyogok gitu ya. Tak ada gunanya. Wala banun, dan tidak pula ini anaknya sudah jadi profesor, sudah doktor, sudah ahli ini, kaya, orang sukses, enggak ada gunanya pada hari itu.
Apa cuma yang berguna? Illa, kecuali man atallaha biqalbin salim, yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Kalau yang kotor, tak ada jalan. Tak, yang kotor, yang jorok, yang banyak daki, enggak. Hanya yang selamat man atallaha biqalbin salim, yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hadap Allah. Hanya yang bersihlah yang bisa berenang di sungai yang airnya enggak pernah rusak, yang susu tidak pernah bau, tidak berubah rasanya. Hanya yang bisa berenang mungkin sambil minum, ya, dari sungai yang airnya dari khamar, bahkan sungai madu. Siapa yang bersih hatinya, bersih dari dosa? Yang kotor-kotor belum bisa. Tapi orang beriman punya kesempatan, tergantung kapan. Itu dia, kapan. Kalau dia punya iman, dia punya kesempatan ke sana, tapi setelah bersih. Setelah bersih baru bisa ke sana. Tapi kalau masih kotor, enggak. Bersihkan dulu. Orang kafir enggak akan pernah sampai mandi di sungai-sungai sorga itu. Enggak akan pernah mandi di situ. Mereka sudah menikmati dunia, akhirat enggak ada untuk mereka. Tapi untuk orang beriman, sekecil apapun dia akan sampai ke sana. Tapi kapan? Itu masalahnya. Maka Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah, kata beliau, sebelum sampai di sungai-sungai sorga itu, kita mesti mandi bersih-bersih, berenang di sungai-sungai pembersih dosa. Tema kita tadi di grup itu ditulis sungai-sungai pembersih dosa. Sungai juga. Kerinso saat mandinya? Enggak. Pakai Vaseline biar putih. Enggak juga. Apa sabunnya yang paling mahal? Ya, boleh sabun ini atau sabun apa? Sabunnya Ustaz. Ini sabunnya. Apa sungainya? 3 sungai itu ada di dunia. 3 sungai itu ada di dunia. Mandilah di situ, berenanglah di situ, nikmatilah sungai-sungai itu. Kalau enggak juga kita ambil 3 sungai yang di muka bumi ini, maka masuk nanti ke sungai yang keempat. Karena tidak diterima orang di dalam sungai-sungai yang tadi di sorga itu kecuali yang bersih. Pertama namanya Nahrul Hasanat atau Nahrut Taubah. Pertama namanya Sungai Taubat. Yang kedua Nahrul Hasanat. Yang kedua Sungai Kebaikan, amal soleh. Yang ketiga namanya Nahrul Masaib, sungai musibah besar. Dan yang keempat, wal iyadu billah, Nahru Jahannam, sungai Jahannam. Jangan pernah deh mimpi pengen coba seperti apa sih. Dan orang-orang yang nyinyir, nyeleneh gitu pikirannya ya. Ya, kalau pengen ketemu dengan si anu ya di neraka gitu. Idolanya. Pengen ketemu sama dia. Dia enggak salat, kafir, murtad, naudzubillah perbuatannya, tapi idolanya di surga, ya di neraka lah mungkin ketemu dengan dia. Mimpi jangan. Walaupun sedetik pun jangan pernah mikir. Ya apa-apalah sehari aja. Jangan. Karena seharinya sama dengan ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di sana itu bukan 1 kali 24 jam kayak orang terima tamu. Ya. Kan ada kan mereknya di rumah Pak RT. Tamu wajib lapor 1 kali 24 jam. Lapor sehari. Di sana seharinya ka'alfi sanah, seperti 1000 tahun.
Janganlah. Enggak mau. Tempat minum sehari. Minum. Wal'iyadzubillah. Lalu putus usus-ususnya itu. Mati. Enak, tapi ini enggak mati. Masuk neraka, dibakar. Mati kulitnya, enggak sampai mati, sampai matang aja. Sampai matang aja. Innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara. Orang-orang kafir yang engkar, enggak percaya dengan ayat-ayat kami, kelak kami akan masukkan ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kulit mereka matang, bukan mati. Mati kulitnya tu hangus. Kalau matang, lihat orang ibu-ibu bakar ayam, bakar ikan. Itu sampai hangus atau enggak? Enggak. Dia enaknya tu netes minyak-minyak itu kan. Bakar ayam gitu ya. Bakar kambing. Oh. Ngiler ya. Nih, keluar minyak-minyaknya itu kebayang. Tapi kalau hangus enggak enak. Makan arang kan enggak enak. Kalau sudah jadi arang mati. Tapi Allah tidak pengen sampai mati. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka matang, badalnahum juludan ghairaha, agar tidak sampai mati kata Allah, karena kalau terus juga dibakar matang ya, habis itu dia mati, hangus. Allah tidak pengen itu mati, karena ketika sudah mati enggak ada rasa sakit. Makanya badalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit-kulit yang baru, liyadzuqul adab, agar terus merasakan sakit. Ya Allah, minta berhentilah sebentar. Tidak bisa. Keluar main. Keluar main ya. Cuti. Seberat-berat siksaan di penjara. Seberat-berat siksaan di penjara. Kalau orang yang menyiksa, pasti orangnya kecapean. Orang yang menyiksa, yang di dalam penjara itu, kalau orang yang memukul, yang menghantam, yang menendang itu pasti capek. Ya kan? Coba deh kamu pukul orang ini, enggak ngapain dia diikat gitu. Coba kamu pukul dia setengah jam, habis itu capek, dia berhenti. Allah tuh enggak capek, malaikat tuh enggak berhenti, enggak lelah dia, sehingga tidak ada jeda. Sehingga mereka, ya Tuhan, ya matikanlah kami, binasakanlah kami. Oh enggak ada mati. Wal'iyadzubillah. Jadi tidak mungkin sampai ke sungai-sungai di sorga itu, kecuali kita mau bersih-bersih di sungai-sungai yang ada di dunia. Karena dia hanya untuk orang-orang yang bersih. Illa man atallaha biqalbin salim, yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi apa yang kita bersihkan? Hati. Jadi rawatlah badannya, obatlah ketika dia sakit. Ya. Oh, pengen dia lebih muda dari aslinya, silakan, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai lupa merawat hati, mengobat hati, dan menguatkan hati. Jangan satu halaman, dua halaman baca Quran tu hilang tu hati yang lemah. Satu rakaat, dua rakaat, lalu tu hati yang lemah. Kuatkan juga hati ini, karena dia jauh lebih penting dibandingkan dengan fisik kita. Fisik kita ini, mau nggak mau, bagaimanapun orang akan memperbaiki, mempertahankan kulitnya tegang, cantik, pasti ada masanya, pasti ada jedanya. Dan ya pasti orang tahu ini orang tua, ini orang muda. Ada antis sudah nenek-nenek, dia terus berupaya untuk cantik. Gimana, bisa nggak? Cantiknya nenek-nenek pasti beda dengan cantik cucunya. Suruh orang milih gitu. Ya, anak muda, kamu mau menikah? Mau. Ini nenek, ini anak, ini cucu. Pilih mana? Tidak laku-laku nenek itu. Kenapa orang tahu? Iya.
Walaupun entah berapa juta habis untuk merawat badannya, walaupun entah sudah berapa kali oplas, walaupun orang tahu, oh cantiknya nenek gimana sih itu, ya kan? Tapi hati kita ini tuh nggak berhingga. Lama hati enggak. Semakin bertambah usianya, bisa jadi semakin sehat hatinya, semakin kuat hatinya, semakin teguh semangatnya dalam amal soleh, semakin bersih hatinya. Jadi, jangan kalau urusan badan, masya Allah, ya. Itulah ya. Kadang orang sudah kaya banget, ya. Allah berikan bukti bahwa memang kaya itu bukanlah modal utama untuk senang, untuk bahagia. Sudah kaya itu orang yang narkoba kemarin tuh, apalah yang dia akan dia cari itu, coba apa tuh? Ya, motong kuku aja nggak pandai ya, pergi ke salon potong kuku saya ya, nggak pandai motong kuku, ya bangga tuh, nggak pandai buka salak. Nggak pandai makan salak, gimana caranya buka salak tuh nggak pandai. Begitu sudah ya mewah hidup dia, la ilaha illallah. Masa gila dibeli, gila dibeli. Kan nyabu tuh kan biar gila tuh kan, nggak waras itu dengan tingkatannya gitu ya, melongo-melongo aja begitu kan. Itu yang dibeli, la ilaha illallah. Orang yang dibeli itu sehat, ini yang dibeli penyakit. Kan tidak gratis tuh, satu tablet 1,5 juta dibeli. Untuk dibeli untuk gilo, untuk senewen. Orang beli obat itu agar sehat, keluar uangnya tidak apa-apa, tambah gagah dia, tambah cantik dia, tambah sehat tidak apa-apa. Ini dibeli untuk tambah senewen. Itu buktinya bahwa ya uang itu bukan faktor utama untuk bahagia. Pangkat kalau begitu juga begitu, cantik ganteng juga begitu. Dari mana bahagia? Dari sini, hati, dari hati. Karena yang kaya itu bukan kaya fisik. Boleh nggak kaya harta? Boleh, ya boleh. Dan boleh iri pada orang kaya. Yang mana? Orang kaya yang mana? Ya, orang kaya yang mana boleh kita iri sama dia? Boleh. Namanya ribtoh. Iri yang positif. La hasada illa fisnatain, kata Nabi. Tidak boleh iri kecuali kepada dua faktor, dua hal, dua orang. Yang pertama boleh iri. Masya Allah, kau dengar dia ngaji, ya Allah, tenangnya hati, nyaman, damai. Kenapa? Suaranya bagus, indah. Dulu istilahnya seperti seruling Nabi Daud. Indah suaranya. Dan dia juga rajin ngaji. Bukan hanya indah suaranya, tapi ngaji sekali setahun. Atau lagi ada perlombaan enggak. Ini suaranya indah, syahdu, nikmat mendengarnya. Kata kita yang mendengar, andai suara saya seindah itu, saya juga akan ngaji seperti dia, sebanyak dia. Iri dalam makna baik. Yang kedua, orang diberikan oleh Allah harta banyak, tetapi banyak infaknya. Bukan hanya banyak hartanya kita boleh iri, tapi hartanya banyak, infaknya banyak. Ya Allah, tidak ada peluang kebaikan kecuali dia bukan hanya sekedar ikut, tapi memulai. Yuk kita ini, yuk ini tetangga kita sedang dalam keadaan begini, yuk dia punya inisiatif. Ada peluang untuk beramal soleh, dia kenapa ya sedih kalau nggak bisa ikut? Ya kok saya nggak tahu ya, gitu. Sebagian pura-pura nggak tahu. Dia sedih kalau nggak tahu. Kenapa ya orang nggak kasih tahu saya, padahal ada peluang amal di situ. Kata kita, andai saya diberi oleh Allah harta yang banyak, saya juga akan jadi pemurah seperti dia. Jadi boleh jadi orang kaya, boleh. Bahkan boleh kita iri dalam makna positif. Bukan pula kayanya dia lagi mudah-mudahan bangkrut. Tidak begitu, itu iri yang jelek itu. Ya, itu penyakit. Ya, itu yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Falaq.
min syarri hasidin idza hasad. Ya, dari kejahatan orang-orang yang iri bila dia dengki. Ini irinya enggak begitu. Ya Allah, beri saya kekayaan seperti dia, saya akan beramal seperti dia. Indahkan pula suara saya, baguskan pula tajwid saya akan ngaji seperti dia. Di harta boleh, ya. Pangkat boleh, cantik, ganteng itu boleh, tapi ingat ya, itu bukanlah sumber utama kebahagiaan. Yang itu di sini, ya. Bukan sakitnya itu di sini. Tetapi bahagia sepanjang hidup itu di sini. Sini bahagia, di sana bahagia kalau ininya sehat. Kalau ininya bersih, kalau ininya kokoh. Ya, jangan sakit hati. Ya, kalau sakit di sini ya tu menderita tu. Maka bersihkanlah hati ini di sungai-sungai yang tadi. Nahrut taubah, sungai taubat. Nahrul hasanat, sungai kebaikan. Nahrul masaib, sungai musibah-musibah besar. Dan kalau enggak bersih juga, terpaksa masuk nahru jahannam, sungai jahannam. Nah, ibu-ibu yang mulia, pertama nahrut taubah. Taubatlah, jujur dengan taubat. Allah itu tidak lemah. Allah itu, ya, dia perkasa, tapi dia pemaaf. Dia pengasih, dia penyayang. Walau kalau dia marah, enggak ada yang bisa menaklukkannya. Ya, kalau ada orang marah lalu kesal sama Allah dan Allah marah pula. Tapi kalau ada orang datang sama dia mengaku bahwa saya ini sudah salah, keliru, itu dia senang, gembira. Ini mungkin sudah kita singgung sebelumnya, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala lebih gembira menerima kedatangan hamba-hamba yang berdosa sambil bertaubat. Datang sama Allah, ketuk pintunya, ya Allah, tolong saya. Sudah sekian puluh tahun usia saya, tapi ya Allah, sekarang saya pengen berhenti dari yang buruk-buruk ini. Dan tidak sedikit di antara kalangan ulama, ya, apalagi juga kalangan sahabat, ya, para tabi'in, yang baru mereka itu jadi orang baik, jadi orang taat ketika sudah dewasa, ketika sudah tua bahkan. Lalu mereka berubah jadi orang-orang istimewa. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Seorang ulama besar sebelumnya jadi penjahat besar. Itu gara-gara ayat ini di surah Al-Hadid. Belum datangkah waktunya, ya, bagi orang-orang yang beriman an takhsha'a qulubuhum, untuk tunduk hatinya li dzikrillah. Belum jugakah ada waktunya untuk kembali kepada Allah, mengingat Allah? Ada orang, ya, mau merampok dia malam-malam, ya, waktu sahur kedengaran pemilik rumah sedang ngaji. Sudah manjat rumah ini. Sudah manjat rumahnya. Apa yang mau diambil? Dia nguping, nyata penghuni rumah, pemilik rumah sedang ngaji. Baca ayat itu. Alam ya'ni lil ladzina amanu, belum jugakah datang saatnya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hatinya untuk mengingat Allah. Wa ma nazala minal haq, dan ni kepada Quran yang Allah turunkan, turun dia. Sudah, saya berhenti mencuri. Sudah saatnya. Sudah tua dia itu, baru dia ingin kembali. Ada yang sudah kembali kepada Allah dan jadi orang yang sangat besar, luar biasa pengaruhnya, jadi ulama besar. Itu setelah dia dewasa. Dan Allah senang menerima kedatangan hamba yang berdosa sambil ngaku. Ngaku itu yang penting. Kalau ngaku, ya Allah, enggak ada masalah. Serius, jujur, saya ngaku ya Allah. Serius ya, jujur. Ngaku kepada Allah, tidak ada masalah. Ngaku itu yang penting. Sayyidul istighfar, apa bunyinya?
Allahumma anta rabbi. Itu pengakuan, semuanya pengakuan tu. Ya Allah, engkaulah Tuhanku. Pengakuan. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali engkau. Khalaqtani, engkaulah yang menciptakan aku. Itu pengakuan. Wa ana abduka, aku adalah hambamu. Terus ke ujungnya, itu pengakuan semua. Yang Nabi katakan, siapa yang beristighfar dengan istighfar ini di waktu pagi, yakin dengan maknanya, sebelum matahari terbenam dia meninggal. Apa hadiahnya? Apa hadiahnya? Jannah, surga. Masya Allah. Pengakuan itu yang penting. Ngaku, ya Allah saya salah. Kata Nabi, Allah lebih senang dibandingkan orang yang tersesat di padang pasir, ditinggalkan oleh kendaraannya, di atas kendaraan itu ada makanan dan minumannya. Lalu dia putus asa, ya sudahlah, siap-siap aja untuk mati. Habis itu dia tertidur dan bangun. Betapa gembiranya dia. Jangan bayangkan kita di sini motor kita hilang. Motor kita hilang kan yang kita pikirkan, duh mahalnya belinya, mana lagi belinya, kan begitu kan? Tidak kebayang sama kita, gara-gara motor hilang kita mati, kan enggak kan? Enggak kan? Tapi musafir yang tinggal di padang pasir, kalau hilang kendaraannya di padang pasir, itu puluhan kilo, bahkan mungkin ratusan kilo yang kebayang sama dia, mati. Enggak ada air di situ. Padang pasir mana ada air? Airnya dibawa oleh kendaraannya, oleh ontanya, enggak ada makanan di situ. Dan di padang pasir juga banyak binatang buas yang kebayang sama dia kematian. Dia siap-siap mau mati gitu. Baringkan badannya. Habis itu tertidur, bangun dia. Dan ketika terbangun, di depannya ada untanya, ada makanan yang dia bawa, ada minumnya. Itu gembira seperti saya hidup lagi. Tadi orang yang mau mati dan sekarang dia merasa hidup lagi. Gembira enggak? Gembira. Dan kata Nabi, Allah lebih gembira dibandingkan dengan orang yang kehilangan kendaraan. Allah lebih gembira bahkan dibandingkan dengan al-aqimul walid. 10 tahun maaf ya, belum diberi karunia keturunan. 15 tahun belum diberi karunia keturunan. Sudah ke sini, sudah ke sana, sudah ke Malaysia, sudah ke Singapura. Vonisnya tidak bisa melahirkan. Lalu tiba-tiba ya kok ada yang lain ya, apa ini? Biasa tanggal segitu menstruasi, kok sekarang enggak? Periksalah begitu kan ya, terlambat sebulan, lambat 2 bulan. Apa katanya? Ini diharapkan atau enggak diharapkan ya? Kalau sekarang nih enggak diharapkan, positif. Ini positif yang diharapkan. Ya, jaga prokes agar ibu-ibu jangan jadi LC pula. Lulusan COVID. Saya sudah LC. Ya. Lulusan COVID saya 3 minggu dikurung. Ya. Di kemarin saya nggak hadir itu karena mengurung diri. Bukan kemarin, sebelumnya kan sudah mulai ya, habis lebaran sudah mulai. Mungkin tanggal 4 Juni ya, habis lebaran. 3 minggu dikurung. Nggak enak emang. Jadi saya ingin sampaikan bahwa memang faktanya ada. Jangan sampai pula katakan nggak ada itu. Ada. Dan saya sedih karena beberapa kawan-kawan dekat gitu ya, itu pergi karena COVID ini. Pergi, meninggal gara-gara COVID. Dulu lama bermain, lalu lama gitu. Jadi pastikan dia ada. Jangankan yang parah. Jangankan yang parah. Yang ringannya saja, syukur kalau ya yang disebut OTG gitu ya, tanpa gejala. Syukur juga. Karena kalau sampai punya gejala, itu tidak nyaman. Walaupun gejala ringan. Kadang-kadang sudah negatif pun dia belum pergi. Ya. Ini awal-awal sakit tuh rasanya kok saya mau putus kaki ini gitu. Ya, sebentar aja sih. Bahkan kepala nyeri, apa nih nyut-nyut. Mana saya kira ini apakah
karena sakit mata harus pakai kacamata, harus periksa mata gitu. Diperiksa kata Ustaz positif. Positif. Setelah sembuh pun 2 kali diperiksa, bekas itu masih ada. Bayangkan kalau sampai yang sesak napas tuh. Maka tetap berikhtiar, jaga prokes, jangan sampai pula kata orang tidak ada itu, mana pula nggak ada, ada. Jangan sampai nanti mengatakan ada kalau sudah kena. Oh iya ternyata saya kena, jangan begitu. Ada. Kenapa sampai di sana ya? Apa tadi? Siapa yang masih ingat? Apa tadi sebelumnya? Positif yang diharapkan. Setelah sekian lama ada vonis, sudah berobat kemana-mana, ya tak? Enggak, tiba-tiba terlambat. Positif yang diharapkan ya. Gembira enggak? Masya Allah, jaga badan, jaga kegiatan, ya mungkin jadi apa? Jadi ratu itu oleh suaminya. Sudah deh, Umi itu mama, kok usah biar papa aja ngapain. Mungkin nyuci pun tak boleh, ini pun tak boleh, karena saking gembiranya, ya ada calon bayi, ya dalam rahimnya. Gembira, dan kata Nabi, Allah lebih gembira menerima kedatangan orang-orang berdosa sambil mengaku, ya Allah, ngaku itu, dibandingkan dengan orang yang sudah divonis mandul lalu kemudian melahirkan. Begitu. Berapa sudah banyak Ustaz? Tidak apa-apa bagi Allah. Mau sebanyak pasir di pantai, mau sebanyak bintang di langit, tidak ada masalah. Karena Allah itu maha kuasa. Kita enggak kuasa. Allah itu maha kuasa. Berapapun kesalahan kita, Dia mau. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad sama umatmu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Apa maksud melampaui batas tu? Tak ada sembahyang bagai tu. Ramadan enggak puasa, kaya tidak berzakat, dan berzakat infak pun enggak ada. Kata-katanya apa aja diomongkan. Semua dosa. Tulislah daftar dosa. Itu dia pernah lakukan. Melampaui batas. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah ampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi jujur. Iya. Jujur, ngaku lalu jujur. Enggak lagi. Jangan lisannya iya, tapi pikirannya masih macam-macam, hatinya masih macam-macam, perbuatannya enggak beda tuh, enggak jujur dengan taubatnya. Kapan masa waktunya? Ini hari-hari ini. Ya. Dan sepanjang waktu disyariatkan, dianjurkan beristighfar. Bahkan Nabi, itulah kenapa Nabi kita, kata beliau, diriwayatkan istighfarnya Nabi itu sampai 70 kali sehari, atau sampai bahkan 100 kali dalam sehari. Ya, sampai 100 kali dalam sehari. Padahal pasti masuk surga kelas 1 istimewa, dan orang paling duluan ke surga, tapi masih mengaku kepada Allah. Ngaku kepada Allah. Ya Allah, astagfirullah, maafkan, ampuni. Ya, naharut taubah. Sedikit pun amal kita, tapi kalau dosanya nggak ada, bersih nggak? Bersih. Dosanya nggak ada lagi, walaupun amalnya sedikit. Kan dibanding amal sahabat, pasti amal kita bagi dibanding amal Nabi. Tapi kan dosa sudah nggak ada, tidak apa-apa, sedikit pun bersih. Ya, karena kotorannya nggak ada. Walaupun nggak banyak amalnya seperti Nabi, para sahabat, para salafus saleh, tapi dosanya bersih, tapi jujur dengan taubat. Jujur, datang sama dia, ketuk pintunya, paling baik datang sebelum subuh, sahur gitu. Dia bangun, kita bangun, duduk, datang menghadap Allah. Kata Allah, aku cari siapa hambaku. Dia turun tuh, sepertiga malam terakhir dia turun ke langit, nyari siapa yang bangun.
Ya, bukan bangun untuk nonton final bola. Bangun juga tapi untuk nonton Piala Eropah. Ya. Amerika Latin, Piala Dunia, bangun juga. Tapi yang bangun ngapain ya? Minta, aku akan beri. Mohon ampun, aku akan ampuni. Bertaubat, aku akan terima. Karena Masya Allah dikatakan ini adalah pintu gerbang kesehatan. Istighfar banyak-banyak itu gerbang kesehatan. Anda mau sehat, rajin-rajin beristighfar. Anda mau kaya, rajin-rajin beristighfar. Anda mau sukses, rajin-rajin beristighfar. Anda mau kuat, mau sehat, rajin-rajin beristighfar. Begitu kata Allah. Bacalah surat Nuh, surat ke-71 ayat 10 sampai ayat 12. Faqultu astaghfiru rabbakum. Ya, kata Allah tentang Nabi Nuh, aku berkata kepada mereka, kaumku, mohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, karena Dia Maha Pengampun. Pasti Allah turunkan hujan yang deras. Pasti Dia akan bantu, dukung kalian dengan harta yang banyak, dengan keturunan yang banyak. Bahkan Dia jadikan untuk kalian anhara, sungai-sungai. Jannati wa anhara, jadikan untuk kalian jannat, wa ja'al lakum anhara, diberikan kalian kebun-kebun, diberikan kalian sungai-sungai. Maka Nabi katakan, siapa yang rutin, rajin dan sering-sering beristighfar, jadi melahirkan banyak mukjizat, banyak karomah, banyak keistimewaan. Ya, ada yang lama enggak dapat keturunan tapi dengan istighfar, banyak istighfarnya, Allah berikan keturunan. Ada yang sempit hidupnya tapi dengan istighfar banyak-banyak, Allah berikan rezekinya, lapangkan. Ada yang banyak hutangnya tapi dengan istighfar Allah bukakan pintu-pintu rezeki sehingga lunas hutangnya. Siapa yang rajin dan istiqamah, konsisten beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, Allah jadikan untuk dia setiap kesulitannya ada jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, dari setiap kegundahannya, kekhawatirannya, kecemasannya. Kan banyak kita yang cemas. Tamat anak itu kita cemas. Padahal tamat sekolah kita gembira, Pak. Tamat SMP anak ibu gembira enggak? Gembira, tapi kepikir masuk SMA-nya gimana ya? Tamat SMA, senang kan sebentar. Tuh orang sudah mau daftar, mau kuliah di mana. Lulus pun anak, kita cemas enggak? Khawatir enggak? Dapat UKT yang berapa ya? UKT nomor 1. Tuh cemas dari mana? Dari mana? Kegundahan, kecemasan, kekhawatiran itu bagi orang yang rajin beristighfar Allah cabut. Ya ada apa-apa. Pasti kalau kamu diberikan amanah untuk di situ, ada rezekinya insya Allah. Enggak usah ribet amat. Itu pekerjaan Tuhan, enggak usah pikirin. Pikirin aja kerja kita. Apa kerja kita? Menghamba diri kepadanya. Rezeki kita itu enggak urusan kita. Sudah ada jatahnya. Ibu-ibu bisa hitung. Maaf ya, dulu waktu sendiri segitu rezekinya, berdua segitu rezekinya, lalu punya anak segitu rezekinya, tambah lagi anaknya segitu rezekinya. Tidak benar rumusnya 2 anak. Karena yang ketiga ternyata ada juga rezekinya. Bahkan ada orang setelah anak yang kelima lahir, rezekinya banyak. Yang 2 anaknya segitu juga. Tapi kalau sudah berupaya untuk dapat anak lebih banyak, itu segitu dikasih sama Allah, ya sudahlah, mau gimana kan? Tapi kalau sudah dipatok 2 saja pokoknya, 2 aja pokoknya, ya sudah, Allah kasih jatah untuk 2 orang saja. Tapi kalau ya sudahlah, kita kerja, ini jam kerja, ini ya, kita urus apa yang menjadi kewajiban kita, Allah akan penuhi apa yang menjadi kewajibannya untuk kita. Udah lewat Ustaz, kemana lagi? Udah lewat ya. Nih, wajah-wajah sudah lewat semua, ya kan? Gimana lagi Ustaz? Ya sudahlah. Sudahlah. Mau nambah lagi gimana Ustaz? Nah, gitu kan? Nggak mungkin lagi Ustaz. Ya, ibarat ayam sudah afkir gitu kan. Mana lagi? Tapi ingat,
Jalankan apa yang jadi kerja dan tugas kita, menghamba diri kepada Allah, maka Allah akan jalankan apa yang menjadi tugasnya. Apa tugasnya Allah? Memberi rezeki kepada kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kalau ada juga orang yang bernafas di muka bumi ini, pasti tandanya akan ada rezeki untuk dia. Tapi Anda sudah nggak ada rezekinya. Oh, ini 10 orang terkaya di Indonesia, 50 orang daftar orang terkaya di Indonesia, tapi kata Allah rezeki dia nggak ada, habis uangnya puluhan triliun, tapi kata Allah sudah jatah umurnya dah habis. Apakah harta dia bisa memperpanjang usianya? Bisa nggak dibeli? Enggak. Tapi ini miskin banget. Maaf ya, kadang-kadang kita lihat ada orang di jalan tidur, nggak ada pekerjaan. Kadang ya, jalan Solo Padang saking sulitnya hidupnya, mungkin ada yang kadang-kadang entah dia sehat entah nggak sehat gitu, tidur tuh di trotoar. Hari ini ada, pekan besok ada, pekan besok masih ada. Tandanya apa? Masih ada rezekinya, masih ada yang akan dia makan. Saya maaf ya, ada keluarga, Masya Allah, petani, tapi sukses. Tanam cabai, panennya banyak, harganya mahal. Cabai itu kadang panennya banyak, tapi harganya kasihan. Tani, saya belajar bertani ya, lahannya luas. Ketika panen, harganya cuma 8.000. 8.000, tidak pulang modalnya. Ya mungkin Allah kasih dari pintu yang lain. Tapi ini harganya mahal. Dan orang-orang sudah berhenti panen, dia masih panen. Panen terong. Orang sudah berhenti panen, dia masih panen. Dan panennya banyak. Dalam saat panen-panen itu datang sakit. Enggak lama, berapa? 4 hari, 5 hari aja. Pergi dia. Jadi jagung yang panen itu, terong yang panen itu, cabai yang panen itu. Sedang panen-panennya tidak rezeki dia. Orang kaya sekali, ya sudah habis rezekinya kata Allah. Ya berubah status hartanya menjadi warisan. Tapi orang miskin sekali dia. Saya ada juga beberapa kali lihat tuh kadang-kadang situ di jalan batas Solo Padang tuh. Kok orang tidur di situ? Dari mana lah dia? Pekan berikutnya saya lihat di Padang Panjang. Mungkin capek dia jalan ya. Capek dia. Coba. Kalau nggak makan dia kan mati dia, kan? Nggak minum dia kan mati dia. Tapi dia masih bisa. Lalu sudah tidur gitu. Tapi kata Allah masih ada rezekinya. Ada aja orang yang digerakkan oleh Allah. Ini. Begitu rezeki itu. Maaf ibu-ibu yang pedagang atau kita yang jadi konsumen. Pergi ke sana mau ngapain? Mau beli sesuatu. Sudah ada tempatnya, ini tokonya. Tak mau beralih ke toko yang lain. Itu tokonya. Sudah sampai di sana, kita tokonya tutup. Belanja di sebelahnya. Padahal tadi kita niatnya di mana? Toko itu. Ibu pengen beli buah, kan banyak orang berjejer. Ini langganan saya, ini bosnya, ini pemurah. Sampai di sana yang kita cari nggak ada. Terpaksa belanja ke sebelahnya. Begitu Allah antarkan rezeki. Begitu. Kadang mencari sesuatu yang kita pengen dapat di tempat yang sudah kita langganan, nggak ada. Dapatnya sana. Kenapa? Allah antarkan ini uangnya di kantong kita ini adalah rezeki dari Allah untuk orang yang dia pilih, bukan untuk kita yang tentukan. Boleh kita rencanakan belanja di situ, tapi kata Allah, ya di sana itu rezeki si anu itu. Nah, kalau pedagang tidak perlu iri-irian kan? Ini jual buah, ini jual buah, ini jual buah, itu iri. Enggak, Allah gerakkan. Ini rezeki untuk si A, ini rezeki untuk si B, ini rezeki untuk si C. Maka siapa yang rutin, konsisten, banyak beristighfar, Allah mudahkan urusannya, ya. Allah cabut semua kegundahan, kekhawatiran dan kecemasannya, dan
Allah beri rezeki dari pintu yang tidak dia duga-duga. Kalau baca sukses story-nya, utangnya lancar, akhirnya bisa dibayar. Padahal sekian banyak utangnya. Gara-gara apa? Pagi habis dari subuh dia duduk aja di masjid, astagfirullah, 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 astagfirullah. Enggak hitung lagi, mungkin 1,000, mungkin 1,000 sekian gitu. Saya hitung kalau astagfirullah aja itu cukup 2 menit. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah itu 2 menit 100 kali. 20 menit 1,000 kali. Di sore dia begitu juga, astagfirullah, 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 astagfirullah. 2 menit 100 kali. Jadi dia menciptakan mukjizat. Kalau Nabi dia mukjizat, karomah. Kok bisa? Iya, begitu kata Nabi, begitu kata Allah. Semua urusan diselesaikan. Kalau mak mengatakan itu gerbang kesuksesan orang beriman. Anda mau sehat, rajin beristighfar. Anda mau kuat, rajin beristighfar. Anda mau sukses, rajin beristighfar. Anda mau dapat keturunan, Anda mau hujan turun, Anda mau panennya banyak, rajin beristighfar. Itu pertama namanya sungai taubat dan istighfar. Yang kedua, nahrul hasanat, sungai kebaikan. Alhamdulillah, hari-hari ini berenang betul. Ya. Begitu banyak peluang amal soleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan untuk kita ini waktu beribadah, ini waktu tidak beribadah, enggak ada. Semua waktu kita itu adalah ibadah. Allah enggak tentukan untuk kita, oh kalau di sini kamu beribadah, di sini enggak ada geografi dalam beribadah itu. Batas geografi, daerah ini kamu beribadah, daerah ini enggak ada begitu. Di mana saja selagi masih hidup, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah di akhir surat Al-Hijr, akhir surat ke-15 itu, sembahlah, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai datang yang kamu yakini. Keyakinan apa? Kematian. Betul bahwa beribadah di Masjidil Haram beda dengan di tempat kita, tapi enggak berarti solat zuhur di sana di Mekah solat, lalu sampai di Solo enggak solat, kan enggak begitu maknanya kan. Di Masjid Nabawi, Masya Allah, zikirnya, bacaan Qur'annya, itu tidak berarti sampai di Solo nggak ada lagi zikir. Tidak begitu juga. Jadi ibadah tidak mengenal wilayah, geografi. Nggak pula mengenal musim. Yang ada adalah musim kita memperbanyak kebaikan, perbanyak. Dan musim ibadah. Ini musim ibadah, ada musim memperbanyak ibadah. Ingat ya, ada musim ibadah, semuanya ada ibadah. Ada musim memperbanyak ibadah. Kenapa? Karena pahala di hari-hari tersebut Allah lipat gandakan. Allah mengatakan wal fajri walayalin asyar, demi fajar dan demi malam yang 10. Ulama berbeda pendapat. Apa maksudnya malam 10? Ada yang mengatakan 10 malam pertama di bulan Zulhijjah. Ada yang mengatakan, ya, Ibnu Rajab mengatakan maknanya malam di sini maksudnya adalah hari, termasuk maknanya adalah siang hari, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ada yang mengatakan maknanya adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Karena itulah kemudian dikompromikan pendapat-pendapat ini. Ibnu Qayyim mengatakan kalau dihitung hari siang harinya, maka siang hari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah lebih baik dibanding 10 hari terakhir di bulan Ramadan siangnya. Tapi kalau malamnya, maka 10 malam terakhir di bulan Ramadan, karena ada malam qadar yang setara atau bahkan lebih baik dibanding 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alf syahr, lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Ya, 83 tahun sekian. Maka dihitung malamnya, malam Ramadan 10 terakhir lebih baik dibandingkan dengan malam 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi apa siang hari terbaik? Ambillah pendapat ini, siang hari terbaiknya adalah tanggal 1 sampai tanggal 10 di bulan Zulhijjah. Walaupun malamnya lebih baik di malam-malam yang lain kecuali 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sekarang ini harinya, hari berapa sekarang?
Hari ke-6. Masya Allah. Berenanglah di hari-hari ini. Berenang di hari-hari ini. Ambil peluang sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi bertobat, okey. Istighfar, okey. Bertasbih, okey. Bertakbir, bertahlil, bertahmid, okey. Perbanyak. Ya, perbanyak di hari-hari ini. Berinfak perbanyak. Ya, berwakaf perbanyak. Kenapa? Belum tentu tahun depan ada sama kita. Dia datang, kita tidak ada lagi. Maka kalau tidaklah lebih seriusnya kita beramal di hari-hari ini dibanding 10 hari terakhir Ramadan, minimal sama. Hari-hari Ramadan kalau enggak berinfak tiap hari, enak tak? Tak enak kan? Pagi mau ke masjid salat subuh itu dah kebayang sama kita. Hari ini ni kotak infak langsung masuk pagi-pagi itu. Hari ini kalau enggak lebih dari itu sama. Hari-hari Ramadan terakhir kalau enggak baca Quran, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka hari ini kalau enggak lebih dari hari-hari 10 hari terakhir minimal sama. Ya Allah, saya ingin baca banyak-banyak Quran, saya ingin baca, saya ingin kalau bisa 10 hari itu khatam Quran. Kalau bisa. Karena beda. Kemarin besok khatam dia. Ya. Belum harap khatam. Ya khatam. Tapi kalau khatam sekarang tuh beda, 10 hari ini khatam. Kalau tadi 1000 hari, nanti berlipat ganda kan pahalanya. Termasuk banyak-banyaklah berpuasa di hari-hari ini. Ya, dalam hadis Hafsah ya, binti Umar Ummul Mukminin dikatakan Nabi la yada, tidak pernah tinggalkan ya berpuasa 9 hari di bulan Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9. Wa Ashura, tanggal 10 Muharram, wa thalathata ayyamin min kulli syahr, dan 3 hari tiap bulan. Walaupun kata Aisyah, saya enggak pernah lihat Nabi puasa. Kalau dapat giliran saya, Nabi itu enggak puasa. Ya, sehingga dikompromikan. Oh, mungkin ya jarang nampak oleh Aisyah, tapi sangat sering puasa, bahkan setiap hari berpuasa ketika bersama Hafsah, sehingga dikompromikan. Puasanya Nabi pada hari itu, kadang dia puasa, kadang tidak. Mungkin sehari puasa, mungkin sehari tidak. Intinya, berpuasa pada hari-hari ini tidak dilarang. Boleh. Karena dia termasuk kategori amal soleh. Dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang diberikan oleh Imam Bukhari, apa kata Nabi? Tidak ada hari beramal soleh pada hari-hari itu lebih Allah sukai, lebih Allah senangi dibanding beramal soleh di hari-hari ini. Nah, coba. Amal soleh di hari-hari ini lebih Allah cintai, lebih Allah sukai dibanding 300-an hari yang lain. Dibanding 10 hari pertama Ramadan, 20 hari pertama Ramadan, lebih Allah sukai hari-hari ini. Maka sahabat, ya Rasulullah, apakah beramal soleh hari ini tidak bisa dikalahkan oleh berjihad? Itu kan mimpinya para sahabat tuh, pergi berjihad lalu gugur di jalan Allah. Kalau ada seruan berjihad, maka yang anak-anak yang kecil-kecil itu dia ikut, lalu dia menjinjit agar kelihatan tinggi, dapat izin. Kalau lihat kakinya, turun kakinya, pendek dia kan. Yang kecil-kecil, yang remaja berangkat, yang dewasa berangkat, yang tua pun enggak mau dilarang. Abu Ayyub Al-Ansari itu sudah tua. Kata anak-anaknya, Abi, ya sudahlah, kami ini sudah ada. Oh enggak, usahanya berjihad, mati di jalan Allah. Saya mau ke surga, jangan digantikan begitu. Tapi kata Nabi, ketika ditanya oleh sahabat, apakah beramal soleh di hari-hari ini enggak bisa dikalahkan oleh pahala berjihad? Kata Nabi, la, tidak. Kecuali kalau orang berangkat secara fisik, nah ada orang tidak bisa berangkat secara fisik, tapi dia biayai orang lain. Pergilah kamu perang ya, saya kasih kamu biaya, nanti saya kasih biaya untuk anak-anak kamu. Pergilah. Ini enggak, yang bisa mengalahkannya dia berangkat secara fisik dan dengan harta sendiri. Dan tidak ada yang pulang dari dua hal itu. Maksudnya apa? Dia enggak pulang tapi lanjut perjalanannya. Kemana? Ke surga. Hartanya enggak pulang. Sudah, habis. Ya, yang modal dia tadi itu enggak ada gantinya. Dibagi pun tidak dapat lagi, dia sudah lanjut hartanya itu. Hanya itu mengalahkan amal soleh di hari-hari ini pahalanya.
Maka berenanglah di hari-hari ini di Nahrul Hasanat, sungai kebaikan. Pilih banyak-banyak, jangan sampai tidak ikut. Dan kalau bisa jangan dikit-dikit, tambah frekuensinya, lebih lama, lebih banyak, kalau bisa lebih besar. Begitu di hari-hari ini. Banyak-banyak berzikir. Ingat ya, ibu yang mulia, kita ini berzikir kepada Allah. Tapi yang diminta oleh Allah dalam zikir itu bukan sekadar zikir, tapi banyak-banyak berzikir. Jadi perintah Allah tentang zikir itu bukan sekadar zikir, tapi banyak-banyak berzikir. Kenapa? Karena orang munafik juga berzikir. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un. Orang munafik itu juga mengatakan saya menipu atau kami tipu Allah, padahal Allah menipu mereka. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau berdiri untuk solat tu malas. Kayak mau mati solat tu. Langkah ke masjid itu enggak tegap gitu. Dibangun ke solat gitu. Dibangunkan, itu final, ayo bangun. Ayo itu penalti tu, finalnya tu penalti, bangun. Enggak sekali bangun aja langsung bangun. Kalau enggak dibangunkan sama istrinya marah dia. Apa enggak dibangunkan saya? Gitu kan. Dia dibangunkan solat gimana? Nantilah, enggak dingin, gitu kan. Kusala, malas-malasan. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dan mereka tidak ingat Allah, tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Siapa yang berzikir sedikit? Orang munafik. Siapa yang tidak berzikir? Orang kafir. Orang beriman, apa perintah Allah dalam surat Al-Ahzab? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi bukan sekedar zikir. Orang munafik juga berzikir tapi dikit. Yang enggak berzikir hanya orang kafir. Orang beriman zikirnya banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kepadanya. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, atau subhanallah. Subhanallah. Di waktu pagi dan petang. Pagi dan petang. Dan zikir pagi dan zikir sore. Zikirlah kepada Allah. Bahkan tidak dalam memilih satu kondisi. Dalam kondisi apa saja. Yadhkurunallaha qiyaman. Orang-orang waras, orang-orang cerdas itu, ulul albab itu kata Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyama, yang berzikir ingat Allah di waktu berdiri, wa qu'udan, dalam waktu keadaan duduk, wa ala junubihim, bahkan berbaring. Bahkan ketika dia lihat sesuatu, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dia pikirkan ciptaan Allah itu. Indahnya, Masya Allah, Subhanallah. Bukan sini itu, yuk selfie. Ini baru nih, biar tahu orang kita di mana. Yuk kita selfie, yuk selfie. Ya bacalah subhanallah, masya Allah, masya Allah, masya Allah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu lebih baik dibandingkan dengan ibu-ibu berinfak dengan segunung emas. Kita nggak mampu kan berinfak dengan segunung emas kan? Apa kata Nabi? Kalimatan, dua kalimat, khafifatani alal lisan, sangat ringan diucapkan, wa thaqilatani fil mizan, sangat berat di timbangan. Ditimbang gunung, ditimbang dengan ini, ditimbang ini lebih berat ini. Wa habibatani ilar rahman, dan sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Salah, hari-hari ini banyak-banyak. Dan nanti pada hari Arafah, apa kata Nabi?
Kapan hari Arafah? Senin 9 Zulhijjah. Apa kata beliau? Khairud du'a'i du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Doalah. Wa khairu ma aqulu ana wan nabiyyun, dan sebaik-baik yang aku lafazkan pada hari itu, apa zikir yang Allah paling senangi pada hari itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sambil bikin kuih. Kalau bikin kuih juga, ya kan sudah sampai cerita tentang Imam Ahmad sebelumnya kan, ya, sambil bikin roti, ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nanti pada hari ke-9, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi yang sanggup banyak-banyak puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, ahlan, masya-Allah. Ya, hani'an lahu, beruntung dia. Yang sanggup cuma separuh, enggak apa-apa juga. Yang sanggup cuma 3 hari, enggak apa-apa juga. Tapi andai, ya, banyak betul alasannya. Jadi pandainya kita tuh pandai ngapain? Pandai mencari alasan. Pandai mencari alasan. Ya, untuk apa? Memaafkan diri kita. Allah belum tentu maafkan, tapi kita aja yang katakan, nanti pergi ke Raja Ulai kata lo. Tapi kalau semangatnya saya puasa, insya Allah kuat. Tapi kalau dibalik yang tadi, ya sudah. Hari panas. Ini biasanya mahasiswi puasa ya, tapi musim panas ini gimana sih puasa? Bayang tuh cendolnya Thailand tuh kan. Apa nama cendol Thailand tuh? Ini bukan tahu ya. Ya, anak-anak remaja itu kan minumnya kan patehnya Thailand. Thai tea apa namanya itu? Hilang, aduh, batal jalan puasanya gitu kan. Jangan lupa sampai ketinggalan hari ke-9. Jangan sampai lupa pula puasa pada hari ke-9. Sudah keenakan sampai hari ke-8 tak puasa. Keenakan ya. Itu hari ke-9. Kapan tahunya hari ke-9? Jam 10 pagi. Oh, sekarang tanggal 9 ya. Ya, tadi udah makan lontong 2 piring. Rugi. Ahtasibu 'ala Allah, kata Nabi, ya. Aku berharap kepada Allah puasa sehari itu menggugurkan kesalahan setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Kalau kita nggak puasa. Dan hari terbaik dari hari yang 10 ini, kata Nabi, adalah hari ke-10. 10 hari terbaik, dan kalau dipilih hari terbaik pertama adalah hari ke-10, yang kedua hari ke-9, lalu baru berikutnya. Yang paling Allah sukai pada hari ke-9, ke-10 itu adalah ihraqud dam. Nabi katakan sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah, dan sebaik-baik aku dan Nabi lain baca yang tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan waktu yang paling banyak Allah membebaskan orang dari neraka adalah pada hari Arafah. Ya, ada vonis dari Allah. Hari ini si fulan dibebaskan, hari ini si fulan dibebaskan, hari ini si fulan diselamatkan dari neraka. Selamatkan. Tidak ada yang paling banyak hari di mana Allah selamatkan orang dari neraka adalah pada hari Arafah. Ini banyak-banyaklah beramal soleh pada hari Arafah itu. Ya, berinfak, memberi, membaca Quran, apa pada hari-hari itu. Lalu hari ke-10-nya tidak ada amal yang lebih Allah sukai dibanding ihraqud dam, ya, menumpahkan darah hewan kurban. Ya, sekarang 2,5 juta, mungkin hidup kita sekarang ya rezekinya begini, rasanya besar, tapi tidak besar insya Allah itu dibandingkan dengan upah yang nanti kita ambil pada hari kiamat.
Segan pula tu 2,5 juta akan hilang pula. Jangan. Nanti kita bisa jadi menyesal. Kenapa ya dulu enggak gitu. Jangan kalah sama orang. Ngapain kerja ibu tu? Ya, dortir sampah namanya kerjaannya. Pilih-pilih sampah, ini bekas. Nama dia di masjid kita tertulis sebagai peserta kurban. Apa kerja bapak itu? Buruh, tukang lepas. Tukang. Kadang-kadang miris lihat tukang. Dia sudah bangun ratusan rumah. Ya, tukang kan? Ratusan rumah dia sudah bangun, tapi rumah dia nggak jadi-jadi. Tapi dia ikut peserta kurban. Ikut dia. Ada orang ngapain kerjanya nenek-nenek itu? Jual daun, jual karisip. Tapi ikut berkorban. Jangan sampai kita alhamdulillah dapat setiap bulan, ya, ada gaji ke-13, ada THR, ya, kadang dari cucu juga ada, dari anak juga ada. Tu enggak nampak nama kita di situ. Hanya sekedar ni peserta, ini daging atau jatah untuk tetangga kaum muslimin. Jangan sampai begitu. Malu kita di hadapan Allah. Ini aja bisa, masa kita enggak? Ya, jangan takut seperti yang tadi. Kalau dibayar kan ini bayar UKT. Ini bayar anak mau masuk SMA. Ada jalannya insya-Allah. Ada jalannya. Ya. Pasti diganti oleh Allah tuh, dimudahkan oleh Allah urusannya. Yang lain-lain kalau kita beribadah. Itu nahrul hasanat. Ambil semua peluang kebaikan, cepat-cepat, jangan lambat-lambat, jangan santai-santai, jangan malas-malas di hari-hari ini. Yang ketiga, nahrul masaib, sungai musibah besar. Kadang-kadang ya kita mengira tak talok tu. Itu kita yang mengecilkan, meremehkan diri kita. Kadang sakitnya berat, kadang enggak satu sakitnya. Kadang bukan hanya dia, tapi juga keluarganya. Yakinkan diri kita bahwa kita mampu melewatinya. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak beri kita beban kecuali Allah tahu kita mampu. Jangan remehkan diri kita. Yang kedua, pastikan bahwa itu tanda Allah sayang sama kita. Jangan sampai ya orang hidupnya senang saja lalu katakan, oh Allah nggak ada masalah, Allah senang sama saya. Belum tentu. Fir'aun itu diwayatkan tidak pernah sakit, tidak pernah susah Fir'aun itu. Tapi Allah perpanjang hidupnya untuk apa? Untuk berat siksaannya. Yumli, Allah menunda-nunda, rezekinya menumpuk, ya, jabatannya diperbesar, diperluas, kerajaannya diperbanyak, diperluas. Untuk apa? Untuk memperberat hukumannya kelak. Kita diberi oleh Allah ujian, tandanya apa? Allah sayang sama kita. Dalam riwayat saya baca bahwa Allah itu meletakkan kita di tempat tertentu. Yang tempat-tempat itu tidak bisa diraih dengan amal kita. Kita masuk surga nih, tempatnya itu tinggi, surga itu. Allah janjikan untuk kita tempat yang tinggi. Tapi solat kita nggak mampu mengantar dan membawa kita ke sana. Kenapa? Solatnya qul huwallah, qul ya ayyuhal kafirun. Bagaimana bisa ke tempat itu? Nggak bisa juga oleh puasa kita. Kapan puasa? Bila takana, kok layamu. Puasa kita nggak mampu mengangkat itu, nggak juga mampu dibawa oleh infak kita. Duh, gimana infak? Kalau ada yang paling kecil itu baru berinfak, kalau yang besar nggak jadi berinfak. Amal-amal kita yang tidak mampu mengantarkan kita ke tempat yang tinggi itu, Allah sediakan jalan lain. Apa jalannya? Musibah. Sehingga dengan sabar, dengan ridho, berupaya terus ya tentu kalau sakit berobat, kalau hidup begini tentu harus ada ikhtiar ya untuk keluar dari suasana itu. Untuk apa? Kalau kita lulus sampai juga di tempat itu. Ada ibu yang pengen surga, pengen hanya di pinggir-pinggir saja, ada enggak? Maunya
Maunya di mana? Firdaus. Amal kita? Jangan ya, jangan. Semuanya mau, tapi usaha nggak mau. Kan kata orang, ya usaha, ya hasil tidak pernah ya melanggar gitu ya. Sejauh mana usaha kita akan sampai ke situ? Kalau kita nggak mampu sampai ke tempat itu dengan amal-amal soleh kita, sampailah ke sana dengan ujian kita, dengan musibah kita, ya. Ujian-ujian berat tidak apa-apa, insya Allah sampai ke tempat yang tinggi itu. Jangan sampai amal tidak banyak, tapi nggak pula sabar tuh, bisa nggak sampai ke sana? Mimpinya mau sampai di Firdaus, tinggal bersama Nabi, tapi amal nggak memadai. Apa dongkraknya? Hanya dongkrak. Apa dongkraknya? Ujian. Didongkraklah oleh Allah. Nggak sampai ke tempat itu. Kalau dongkrak kan naik dia kan, dongkrak ya. Naik dia ke tempat yang tinggi itu. Apa dongkraknya itu? Musibah. Jadi kalau Allah beri kita ujian, alhamdulillah. Ini cara Allah menaikkan kita, meninggikan kita, mengantarkan kita ke tempat yang sudah Allah tetapkan. 3 sungai itu di dunia, tapi tidak mau bertaubat. Pertama, tidak mau beramal soleh, salah terus amalnya, ya, salah terus amalnya. Tidak pula mau umpamanya terima kalau diberikan ujian, diberikan musibah, tapi mau ke sorga, harus lewat pintu pembersih yang lain, sungai yang lain. Sungai apa? Sungai apa? Sungai Jahannam, wal-iyadu billah. Yang Nabi katakan, satu mata rantai dibelenggu, nanti ada orang dibelenggu di hari kiamat di neraka itu, satu anaknya, rantai-rantai yang dibawa oleh ya sore-sore hari, bawa wow gitu ya, ada rantainya. Satu anak rantai itu kalau jatuh di Gunung Singgalang, jatuh di Gunung Merapi, Gunung Talang, Gunung Uhud, itu meleleh. Nah, lagi kata Allah, lebih kuat kita untuk bertaubat, mampu kita. Lebih kuat kita untuk beramal soleh, mampu kita. Lebih kuat kita untuk menerima ujian, dan nggak ada yang kuat menerima ya pembersih di neraka Jahannam. Allah a'lam bissawab. Ya, semoga Allah beri kita kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk terus beramal soleh. Allah terima dan Allah lipat gandakan pahala, dan Allah berikan kepada kita kondisi ya husnal khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.